Kita mulai Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi setelah beberapa hari yang lalu kita sudah bertemu juga di sini dengan keadaan sehat walafiat dalam acara yang hampir mirip, tapi di sini nanti kita acaranya adalah diseminasi tentang budaya positif. Nah, di sini saya sebagai moderator dan teman saya Bu Eka Fitri Agustin sebagai narasumber ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan budaya positif. Nah, sebelumnya terima kasih pada Bapak Ibu semuanya yang bisa hadir di sini dan semoga nanti acara bisa berjalan sampai akhir dengan keadaan lancar dan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, untuk memulai acara ini, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh teman kita, saudara kita, Ibu Eka Fitri Agustin. Langsung saja kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah SWT. Pada pagi hari ini di sela-sela waktu kita setelah menghadapi ujian akhir semester, saya dan Bapak Ibu masih diberi kesempatan, kesehatan, dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat hadir di ruangan perpustakaan ini dalam rangka penyebaran pemahaman atau diseminasi budaya positif, yaitu tentang budaya positif yang ada di sekolah kita di SMP Negeri 2 Situbondo. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Eka Fitri Agustin. Saya adalah CGP Angkatan 10 kelas 202A Kabupaten Situbondo. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Ke depan kita nanti akan berdiskusi tentang banyak hal, terutama tentang kedisiplinan di sekolah kita. Bapak Ibu, nanti akan ada di ruangan diskusi ini kurang lebih 1 jaman mungkin ya Bapak Ibu. Kita bersama-sama untuk berbagi pengetahuan dan berbagi pengalaman tentang apa sih yang dimaksud dengan disiplin positif atau mungkin budaya positif yang ada di sekolah kita. Baiklah Bapak Ibu, saya izin untuk share materi yang akan saya presentasikan yang menjadi bahan diskusi kita hari ini. Jadi tujuan dari aksi nyata ini adalah menumbuhkan budaya positif dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan melalui program pembentukan keyakinan kelas, melakukan kolaborasi, curah pendapat, serta berbagi praktik baik bersama melalui program diseminasi budaya positif sehingga menumbuh kembangkan nilai-nilai kebajikan. Topik dalam eksplorasi konsep yang akan saya presentasikan ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori, motivasi, hukum, dan penghargaan restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5, restitusi untuk 5 posisi kontrol. Keenam, restitusi untuk segitiga restitusi. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu, di sini ada kegiatan kepalan tangan. Saya ingin Bapak Ibu berkegiatan sekarang ini berimajinasi ya. Berimajinasi membayangkan ini ada A dan B, kelihatan Bapak Ibu? Saya bacakan, ada A dan B. A ini Anda dan teman Anda. Anda menyobek sebuah kertas kecil, kemudian menuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Anda mengimajinasikan itu. Ada sesuatu yang sangat berharga, kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Sudah bisa membayangkan Bapak Ibu? Buatlah sebuah kepalan. Kemudian teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga
dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B, teman Anda ini bisa dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, bahkan mungkin menyuap atau apa saja yang dapat membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira Anda yang memiliki benda berharga ini, apa yang akan Anda lakukan? Bagaimana, Bu Vivin? Mempertahankan sekuat tenaga. Mempertahankan. Teman saya tidak bisa mengambil benda dari benda saya. Ada yang jawaban lain mungkin? Dari Bu Vivin, mempertahankan ya Bu Vivin ya, karena itu sesuatu yang berharga bagi Bu Vivin. Dari bapak-bapaknya mungkin? Menyedekahkan. Oke, menyedekahkan. Oke, begitu, sesuatu yang berharga. Ada lagi jawabannya? Jadi Bapak Ibu, kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan-pertanyaan memang bervariasi, ya. Ada yang bersedia membuka, ada yang tetap bertahan menutup kepalan tangannya. Nah, pertanyaan selanjutnya sebenarnya, siapa sebenarnya yang memegang kendali, ya, atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan kita? Diri kita sendiri ataukah dari orang lain? Bagaimana Baik Cahya? Diri kita sendiri. Ya. Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Nah, apakah kita membuka atau mau menutup kepalan tangan kita? Itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Nah, inilah yang disebut dengan ilusi kontrol. Jadi ada perubahan paradigma teori kontrol. Ilusi kontrol ada 4, di mana yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid ini pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak sesuai. Untuk yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Penguatan positif atau menggunakan kritik atau rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk terhadap diri mereka sendiri. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan itu juga bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, mungkin murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan kemungkinan akan terbentuk. Disiplin positif. Kalau kita mendengar kata disiplin positif, kira-kira apa yang ada dalam benak Bapak Ibu? Disiplin, kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu?
yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu. Disiplin. Melakukan perbuatan sesuai dengan aturan. Melakukan perbuatan sesuai dengan aturan. Ada lagi? Disiplin. Bagaimana Pak Fathor? Pak Irhas? Melakukan hal positif dan mengikuti aturan. Mengikuti aturan. Bagaimana? Setuju ibu-ibu? Setuju. Setuju. Baiklah. Yang lain? Ya. Iya, silakan Pak. Sikap dan perbuatan patuh terhadap nilai-nilai yang ada. Patuh terhadap nilai-nilai yang ada. Baik, terima kasih. Kebanyakan orang memang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan kepatuhan pada peraturan, tata tertib, mungkin begitu ya. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan mungkin adanya hukuman kalau tidak melakukan aturan yang ada. Ya, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberikan hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan dan bila perlu itu tidak digunakan. Nah, Bapak Ibu di sini disiplin berasal dari kata atau bahasa Latin disiplina yang artinya sebenarnya adalah belajar. Jadi disiplin itu sebenarnya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang ia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Berikut nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ada pertanyaan kembali untuk Bapak Ibu. Apakah yang Bapak Ibu guru hebat lakukan apabila ada salah satu murid di kelas kita yang melanggar aturan yang ada? Apakah Bapak Ibu akan memberikan hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Jika ada yang melanggar peraturan, Penggantian kerugian yang dilakukan oleh siswa. Ganti rugi kan? Ganti Tapi bayar denda ya. bayar denda. yang selama ini Bapak Ibu lakukan apa? Memberi peringatan awal. Memberi peringatan awal. Terus, yang lain Suruh ulang boleh. disuruh Mengulang lagi. mengulang kembali. Baik Bapak Ibu, coba Bapak Ibu di sini ada tindakan guru terhadap siswa. Bapak Ibu bisa memilih jawaban antara menghukum atau konsekuensi, hukuman atau konsekuensi. Misalnya, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Itu. Pak Irhas menjawab konsekuensi. Yang dari Hukuman. Bu Vivi? Hukuman. Hukuman. Oke. Kita nanti lihat jawabannya apa. Ya.
Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Kenapa? Hukuman. 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 Pihak laki-laki hukuman. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Oke, menjawab konsekuensi ya. Oke. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Konsekuensi. Pak Zaini menjawab hukuman, Iya. Pak Irhas menjawab Konsekuensi. konsekuensi. Bagaimana ibu-ibu? Menjawab apa? Kalau konsekuensi kan harus ada aturannya dulu. Baru itu namanya konsekuensi. Kesepakatannya dulu. Bagaimana? Ya, Hukuman atau konsekuensi ya karena sudah ada kesepakatan. Lalu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu konsekuensi. Konsekuensi. Apa konsekuensi menurut hemat saya itu antara pelanggaran dengan nggak pajak hukuman lah. Selanjutnya itu konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Jadi sepatunya disuruh dibuka. Selama di sekolah tidak boleh memakai sepatu. Konsekuensi. Konsekuensinya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran olahraga. Ini mirip dengan yang di atas, tapi yang di atas yang nomor 2 itu memang terlambat hadir di sekolah. Sedangkan yang di bawah karena itu pelajaran olahraga. Kalau pelajarannya kalau menurut saya konsekuensi. Kalau ini konsekuensi ya Bu ya. Ya, kalau yang tadi hukuman. Yang di nomor Sesuai 2 dengan hukuman. Kita lihat jawabannya ya Bapak Ibu. Teng. Ini adalah jawabannya. Jadi mencatat 100 kali di buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu masuk ke dalam hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah hukuman. Sedangkan yang di bawah karena itu pelajaran PJOK termasuk konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu masuk ke konsekuensi. Dan membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar masuk ke dalam konsekuensi. Adapun perbedaan hukuman dan konsekuensi, di sini perbedaannya, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi tapi tidak harus menyakitkan. Kemudian untuk hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Untuk konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Untuk hukuman anak membenci kedisiplinan. Untuk konsekuensi anak akan menghargai disiplin. Pada hukuman ada paksaan, sedangkan pada konsekuensi akan timbul stimulus atau tanggapan. Pada hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, pada konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Pada hukuman konsep diri yang buruk, kemudian pada konsekuensi ada konsep diri yang baik. Pada hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Pada konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Pada hukuman anak merasa marah, ada rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Untuk konsekuensi, anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan hanya untuk sementara saja. Jadi, untuk konsekuensi jangkanya lebih pendek dibandingkan dengan hukuman. Nah, tadi ada yang bertanya, apa itu restitusi?
Pak Asmope tadi bertanya ya Pak, Ya. restitusi itu apa? Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Adapun 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, merupakan tawaran, bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Ada restitusi bagus. Yang jelek cross. Nah itu pros. Konspirasi itu. Restitusi kan tak boleh. Lokalisasi juga. Termasuk bagus apa tidak ini? Termasuk Kita masuk ke pembelajaran ketiga, yaitu keyakinan kelas. Takan. Nah, kita masuk ke keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, mengapa kita tidak menggunakan kata peraturan kelas? Tidak menggunakan kata peraturan saja. Mengapa harus menggunakan kata keyakinan kelas? Ya. Ini ada pertanyaan lagi. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendari kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira kenapa kita harus menggunakan helm? Untuk apa Bapak Ibu? Untuk keselamatan. Keselamatan. Untuk keselamatan. Bagus sekali. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk apa? Untuk mencegah Untuk untuk kesehatan. Jadi yang pertama tadi untuk keselamatan, yang kedua ini untuk kesehatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang Bapak Ibu sebutkan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Jadi nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi keyakinan kelas bisa kita kata-katanya ya, bisa seperti menghargai waktu, religius, tanggung jawab, seperti keselamatan, berkomitmen, menghormati orang lain, kesehatan dan keamanan. Itu keyakinan kelas. Kata-katanya lebih universal. Sedangkan kalau peraturan kelas seperti yang pertama, masuk kelas tepat waktu. Itu yang kita sebut dalam peraturan kelas. Masuk kelas tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu. Itu masuk ke dalam menghargai waktu. Berdoa dengan khusyuk di awal dan di akhir pelajaran. Kita bisa memasukkan ke dalam keyakinan kelas religius. Melaksanakan piket sesuai dengan jadwalnya. Kira-kira masuk ke keyakinan kelas apa ya Bapak Ibu? Tanggung jawab. Jadi ini adalah peraturan kelas. Nah, Bapak Ibu, ini ada peraturan dan keyakinan kelasnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Menghargai orang lain. Menghargai orang lain.
Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini peraturannya. Disiplin. Kalau keyakinan kelasnya disiplin waktu, ya, Waktu. bisa. Atau menghargai waktu. Dilarang melakukan kekerasan. Pilihannya tadi nggak ada. Banyak pilihannya, tidak harus yang saya sebutkan. Oh. Menggunakan bahasa yang universal. Ya. Dilarang menggunakan narkoba. Disiplin aturan. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Menggunakan masker. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Jadi selalu kembalikan buku ke tempatnya untuk keyakinan kelasnya, masuk ke dalam tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, bisa berkomitmen atau menghargai orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, masuk ke dalam keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, itu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Menggunakan masker, masuk ke keyakinan kelas, kesehatan atau bisa masuk keselamatan. Berikut juga jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan atau keamanan. Kita masuk ke pembelajaran keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kemudian kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan, power. Jadi 5 kebutuhan dasar saya akan jabarkan satu persatu. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Komponen fisiologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Untuk yang kedua, cinta dan kasih sayang, yaitu kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima merupakan kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima, kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan dasar yang ketiga yaitu penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi komponen, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten diakui, dihormati. Posisi kelompok. Nah, ini lupa. Untuk selanjutnya yaitu pembelajaran 5 posisi kontrol. Kontrol ya Bapak Ibu. Benar. Kontrol. Posisi. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, kedua membuat rasa bersalah, ketiga teman, 4 pemantau, dan 5 sebagai manajer. Kecil-kecil ini ya Bapak Ibu ya. Saya sampaikan di sini saja. 5 posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, seorang penghukum
Posisi kontrol yang pertama, guru sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas ya. Kemudian kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia sendiri. Kemudian yang kedua, yaitu guru sebagai pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi membuat anak merasa bersalah. Ya. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tuamu tahu kamu berbuat begini? Jadi di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ketiga, posisi guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak hanya menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau bujukan. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka atau guru akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, itu kalimat yang biasanya digunakan oleh guru sebagai teman. Hal negatifnya dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, ya saya pikir ibu teman saya, seperti itu ya. Murid akan merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu saja dan tidak untuk guru yang lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Yang keempat, posisi guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemantau biasanya berupa, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi bertanya kepada siswanya. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Sedangkan yang terakhir yaitu posisi guru sebagai manajer. Ya. Posisi terakhir, manajer, adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer itu akan berkata, apa yang kita yakini? Kan kita memiliki keyakinan kelas. Jadi ditanyakan lagi kalau si anak itu melakukan sesuatu yang dilanggar. Ya. Jadi apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu mau memperbaikinya, hal ini menunjukkan dirimu bagaimana.
Terus apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi meminta anak untuk mencari solusinya gitu. Jadi tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Selanjutnya yaitu pembelajaran yang keenam, segitiga restitusi. Pengertian segitiga restitusi, sekali lagi Pak Smupe, restitusi ya. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Manfaat atau tujuan restitusi itu sendiri, manfaatnya membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Tujuannya menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Perbedaan restitusi dengan program lain. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukannya paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi ini bisa digunakan untuk menjalin hubungan yang baik kepada siswa dan guru. Langkah-langkah restitusi ada 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Untuk yang pertama, langkah pertama yaitu menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi, untuk stabilitas identitas, kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat, contohnya seperti berbuat salah itu tidak apa-apa, wajar, ya. Atau tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah kok melakukan kesalahan seperti itu. Teman-temannya juga banyak kok. Jadi kamu tidak sendiri. Gitu. Kita bisa menyelesaikan ini. Jadi banyak kata-kata yang untuk menstabilkan identitas anak tersebut. Jadi ketika seseorang merasa sedih dan emosional, mereka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional. Saat itulah kita sebagai seorang guru harus menstabilkan identitas anak tersebut sebelum terjadi hal-hal yang bisa memperburuk keadaan. Jadi kita sebaiknya membantu anak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan karena anak tersebut masih dalam keadaan emosi. Yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat salah. Untuk validasi tindakan yang salah, kata-kata atau kalimat yang bisa kita ucapkan kepada anak, misalnya, padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini, nyatanya kamu tidak kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik, tapi teori kontrol menyatakan bahwa rasa itu tidak manjur kalau langsung di stop. Kamu tidak boleh seharusnya melakukan seperti itu. Jadi mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan ya, seperti yang tadi
padahal kamu bisa loh melakukan hal yang lebih buruk, mungkin sepertinya bertentangan ya dengan aturan yang ada. Namun sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa si guru ini memahami alasan dibalik tindakan murid tersebut. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita tidak pada dasarnya termotivasi secara internal. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depan, membantu mereka tetap fokus pada gambarannya. Jadi ketika menanyakan keyakinan, kata-kata atau kalimat yang bisa kita sampaikan kepada siswa kita, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati di kelas atau di sekolah? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kan anak itu melanggar aturan. Jadi kita tanyai lagi, kamu mau jadi orang seperti apa? Jadi penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan iya, ya. Nah, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Jadi guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, maka guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Nah, berikut ini sebenarnya ada 2 kegiatan yang sudah saya lakukan. Yang pertama adalah membuat keyakinan kelas dan melakukan restitusi pada siswa ketika bermasalah. Nah, kegiatan membuat keyakinan kelas ini saya laksanakan di kelas 7. Yang pertama, saya menyampaikan kepada siswa tentang apa itu keyakinan kelas, ya. Karena ini di kelasnya Bu Eka Cahya, maka saya meminta izin kepada wali kelas terlebih dahulu untuk membuat keyakinan kelas di kelas tersebut, ya. Setelah mendapatkan izin, lalu saya bersama siswa kelas 7A membuat keyakinan kelas, ingin menciptakan seperti apa kelas yang mereka inginkan, kelas ideal yang mereka inginkan seperti apa. Saya memberikan sticky note, kemudian mereka mencatat mereka menginginkan kelas seperti apa. Kemudian mereka menempelkan di papan, lalu kemudian saya menuliskan kembali apa yang mereka tulis dalam kertas tersebut. Nah, ada banyak sekali keyakinan kelas yang mereka tawarkan, tapi saya hanya memilih 5 keyakinan kelas saja agar mudah dihafal oleh mereka. Tuh. Jadi ada saling peduli yang sudah disepakati oleh mereka, saling menghormati, menjaga kebersihan, disiplin waktu, dan bekerja sama. Setelah disepakati bersama mereka, saya meminta mereka untuk menandatangani bahwa kesepakatan atau keyakinan kelas itu sudah disepakati oleh seluruh warga kelas. Selanjutnya saya membuat print hasil keyakinan kelas, kemudian ditempelkan di kelas tersebut. Jadi yang menjadi keyakinan kelas untuk kelas tersebut ada saling menghormati, disiplin waktu, menjaga kebersihan, saling peduli, dan bekerja sama. Untuk video restitusinya, baiklah Bapak Ibu, saya akan menampilkan video yang sudah saya lakukan, yaitu tentang segitiga restitusi terhadap siswa kelas 8. Berikut videonya. Terdengar Bapak Ibu? Ini kan tampilan dari sana. Apa validasi? Validasi dengan salah. Identitas itu
Nah, kegiatan ini yang pertama adalah tahapan dari menstabilkan identitas. Saya langsung saja Bapak Ibu ya. Untuk tahapan yang kedua, saya meminta siswa menceritakan alasannya. Di sini saya melakukan validasi tindakan kesalahan. Yang ketiga, saya menanyakan keyakinan kelas yang ada di kelas siswa tersebut. Ya Bapak Ibu, Ya. bagus sekali sampaian dari Ibu Eka Fitri Agustin, sangat lengkap mulai dari awal hingga akhir. Barangkali Bapak Ibu ada unek-uneknya, ada yang ingin lebih diperjelas lagi, atau mungkin ada masukan-masukan juga untuk sekolah kita barangkali, monggo silakan. Ya, Pak, Pak Zeni, silakan Pak Zeni. tentang keyakinan kelas itu hanya istilah saja, Pak. Ya, Di kelas itu ada beberapa tulisan kesepakatan kelas. Apakah kesepakatan kelas itu sama dengan keyakinan kelas? Depan. ya, itu. Ada lagi yang lain? Satu pertanyaan lagi, Bu Eka Cahya dulu ya. Ditampung dulu pertanyaannya Pak Zeni ya. Pertanyaannya adalah apa rencana perbaikan yang akan Bu Eka Fitri untuk pelaksanaan budaya positif di masa yang akan datang? Jadi apa rencana perbaikan untuk pelaksanaan budaya positif di masa yang akan Ya, datang? bagaimana rencana perbaikannya untuk budaya positifnya? Yang ketiga langsung saja Bu. Strategi apa yang selama ini Bu Fitri terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Bu Fitri? Kemudian bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Bu Eka Fitri? Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Cukup 3 dulu ya untuk sesi pertama. Siap. Ibu Fitri mau jawab dulu, yang mana silakan. Saya menjawab untuk pertanyaan yang memiliki nama dengan saya terlebih dahulu. Terima kasih. Yaitu Ibu Eka Cahya. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Eka Cahya. Rencana perbaikan untuk pelaksanaan saya di masa mendatang, rencana aksi nyata disiplin positif ini akan saya teruskan untuk menyambut tahun ajaran baru dengan berkolaborasi membuat kesepakatan kelas yang berpusat pada murid dengan beberapa konten atau berisi aspirasi peserta didik. Tahapan refleksi akhir semester akan dijadikan acuan pelaksanaan pembelajaran di semester berikutnya dengan mengagendakan kegiatan sharing dan kolaborasi bersama antara guru mata pelajaran walaupun dalam dalam jaringan maupun online ya. Mengagendakan untuk mensosialisasikan budaya positif kepada semua pemangku kepentingan, baik itu wali kelas juga. Terus kemudian mengimbaskan disiplin positif pada peserta didik dan membiasakan selalu komunikasi 2 arah. Seperti itu Bu Eka. Ya, terima kasih.
Gimana Bu Eka? Puas. Puas? Puas? Untuk pertanyaan dari Pak Zaini, keyakinan kelas ya Pak ya? Apakah sama dengan Apakah sama dengan peraturan kelas? Peraturan kelas. kesepakatan kelas? Kesepakatan Kesepakatan kelas. kelas. Oh, kesepakatan. Ya. Ini kesepakatan tentang apa ini Pak Zaini? Ya, ada tulisan di beberapa kelas itu kesepakatan kelas. Itu apakah sama dengan Apakah sama dengan keyakinan? Ya, maksudnya itu mungkin menyepakati dalam hal apa? Mungkin Bu Fitri bisa memperjelas lebih dalam hal ini. Sembarang dijawab. Sembarang dijawab. Kesepakatan keyakinan, ada kesepakatan peraturan. Beda. Kalau Nggak bisa. kesepakatan keyakinan, ya, maksudnya Ditawarkan ke yang lain aja. Dilempar ke. Oh ya, Ada yang mau jawab. Iya. Pak Irhas bisa. Mungkin Pak Irhas Iya. bisa menjawab dari pertanyaan Pak Zaini. Mohon maaf Pak Zaini, Iya. kesepakatan dan keyakinan kelas itu jelas beda. Beda. Di sini keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Dan itu terjadi ketika guru dan murid menyepakati bersama tentang keyakinan kelas. Tapi kalau kesepakatan kelas itu hanya murid saja yang menyepakati tanpa adanya guru yang terlibat di dalamnya. Terima kasih Pak Irhas atas jawabannya. Saya sangat menghargai jawaban Anda. Mungkin ada yang mau menambahkan jawabannya dari moderator? ada lagi Bapak Ibu? Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Vivin. Oh, ya. Untuk pertanyaan Bu Vivin, strategi apa ya yang selama ini saya terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid saya dan bagaimana hasilnya? Baiklah, strategi yang selama ini sudah saya lakukan untuk menanamkan nilai positif pada murid-murid saya. Yang pertama, saya menanyakan cita-cita apakah akan melanjutkan sekolah atau bekerja. Tuh, karena kita tahu daerah kita ini biasanya langsung ada yang bekerja. Jadi saya menanyakan terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan minta mengutarakan cita-citanya secara detail dan bagaimana untuk mencapainya kalau anak itu tetap melanjutkan untuk sekolah. Selanjutnya saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya juga sebagai seorang murid sampai menjadi seorang guru. Mungkin akan tertarik gitu ya karena kisah nyata yang saya sampaikan. Kemudian saya juga akan menceritakan orang-orang yang sukses agar mereka bisa membuat strategi untuk mencapai cita-cita mereka, dan strategi ini harus dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi sebuah kebiasaan dan bisa disebut sebagai disiplin positif. Sehingga disiplin positif yang murid-murid saya lakukan adalah berasal dari faktor internal dari dalam diri sendiri, karena mempunyai nilai yang dijunjung tinggi, yaitu nilai semangat untuk mencapai cita-cita, untuk menjadi orang yang sukses. Demikian Bu Vivin. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Barangkali ada tanggapan tentang apa yang disampaikan Bu Eka Fitri, mungkin tanggapan positifnya atau masukan-masukan terkait dengan kebijakan-kebijakan sekolah barangkali di sini yang ingin diperbaiki setelah kita mempelajari materi ini. Tanggapan negatif boleh. Tanggapan negatif Boleh. Saya akan menerima. Pak Fatur, Ayo Pak Fatur tanggapi. monggo silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya barusan tertarik berdasarkan pengalaman Bu Eka Fitri. Ada anak yang semangat untuk mencapai kesuksesannya dan sampai dewasa itu dia benar-benar sukses. Tapi ada kalanya tidak semua pengalaman seperti itu. Ada kalanya pengalaman itu yang dialami Bu Eka Fitri tidak sama dengan setiap orang. Karena apa? Saya bisa contohkan ya, teman saya itu dulu pintar Bu,
saya tidak mau menyebutkan namanya, cuma mungkin Bu Eka Cahya tahu, pintar Bu, dalam hal apapun dia pintar, tapi dia punya semangat yang tinggi, tapi kenyataannya ketika dia sudah dewasa bukan menjadi orang yang sukses itu, malah kerjanya tidak karu-karuan gitu ya. Terus dia itu kena penyakit, dan kemarin itu dipulangkan dari Malaysia karena kena penyakit TBC, kerjanya itu di Malaysia. Nah, bagaimana Bu masalah hal ini supaya anak ini bisa sukses menurut Bu Eka Fitri, padahal yang saya alami tidak sama seperti itu. Terima kasih Pak. Mungkin ada yang mau menjawab. Saya mau menanggapi. Iya, menanggapi, silakan. Terima kasih Pak Kotor. Saya cuma mau bertanya pada Pak Kotor, sukses menurut Pak Kotor itu seperti apa? Sukses yang seperti apa yang ada di benak Pak Kotor? Sukses menurut saya itu ada dua macam. Yang jelas sukses lahir dan sukses batin. Yang sukses lahir mungkin ada kaitannya dengan masalah keduniawian. Yang sukses batin itu ada kaitannya dengan tenang, masalah kejiwaan, faktor psikologis, yaitu merasa bahagia dengan apa yang dia terima. Nah, otomatis kalau misalkan sukses lahirnya ini tidak ada, susah untuk menjadi sukses batin. Itu menurut saya. Iya, sudah. Mas, Gimana tanggapannya? Mas. Cukup? Cukup. Cukup Bapak Ibu ya? Cukup. Karena berakhirnya sesi tanya jawab, sesi masukan, berakhir pula kegiatan kali ini. Apa Ibu Fitri mau menyimpulkan untuk kegiatan kali ini? Sudah, tidak usah? Cukup. Cukup ya? Ya. Jadi kita akhiri saja pertemuan kali ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Saya sebagai moderator mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.